Apa itu bumi? Bumi adalah tempat tinggal kita yang menyimpan banyak rahasia di dalamnya. Tidak hanya permukaannya yang kita lihat setiap hari, tetapi juga bagian dalam bumi yang terdiri dari beberapa lapisan dengan karakteristik yang berbeda. Melalui materi ini, kita akan mempelajari lapisan-lapisan bumi serta fungsi dan sifat masing-masing lapisan tersebut. Pembahasan materi. Bumi tersusun atas 4 lapisan utama, yaitu kerak bumi, mantel, inti luar, dan inti dalam. Kerak bumi merupakan lapisan paling luar dan menjadi tempat makhluk hidup tinggal. Di bawahnya terdapat mantel yang berisi magma panas dan berperan dalam pergerakan lempeng bumi. Selanjutnya, inti luar yang bersifat cair, terdiri dari logam dan berfungsi menghasilkan medan magnet bumi. Lapisan paling dalam adalah inti dalam yang bersifat padat dengan suhu sangat tinggi karena tekanan yang besar. Urutan terluar adalah kerak bumi atau disebut dengan crust. Nah, ciri-cirinya antara lain lapisan terluar bumi yang paling tipis terdiri dari batuan padat, memiliki ketebalan kurang lebih 5-70 km dan terbagi menjadi kerak benua dan kerak samudra. Nah, di bagian kerak bumi inilah makhluk hidup dapat tinggal. Selanjutnya, yang kedua ada mantel atau selimut bumi. Ciri-cirinya berupa lapisan terbesar, ketebalannya kurang lebih dari 2.900 km, komposisinya terdiri dari batuan silikat, kaya magnesium dan besi. Nah, disinilah terdapat magma yang biasa ada di dalam gunung api. Terdiri dari mantel atas yang plastis dan mantel bawah yang lebih padat. Selanjutnya, terjadi arus konveksi, yaitu pergerakan panas yang dapat memicu pergerakan lempeng tektonik di dalam bumi. Dan suhunya mencapai 1000 hingga 3700 derajat Celcius. Nah, berikutnya ada inti luar bumi. Terletak di antara mantel dan inti dalam, berbentuk cair, tersusun dari besi dan nikel dengan suhu 4000 hingga 5500 derajat Celcius. Nah, gerakan bagian dalam inti luar bumi inilah yang dapat menghasilkan medan magnet bumi. Yang terakhir yaitu inti dalam bumi. Terletak di pusat bumi dengan kedalaman sekitar 5.100 hingga 6.300 km. Tersusun dari besi dan nikel yang padat karena adanya tekanan gravitasi yang besar. Suhu di bagian inti dalam bumi bisa mencapai 5.200 hingga 6.000 derajat Celcius. Setelah kita mempelajari lapisan-lapisan bumi, sekarang kita lanjut mempelajari tentang lempeng tektonik. Nah, lempeng tektonik ini adalah lapisan kerak bumi yang bisa bergerak, yang disebabkan oleh arus konveksi di bagian mantel bumi. Adanya pergerakan lempeng tektonik ini dapat menimbulkan gempa bumi, gunung api, dan juga proses pembentukan pegunungan. Terdapat 3 jenis pergerakan dalam lempeng tektonik di dalam bumi. Ada tipe konvergen, ada tipe divergen, dan ada tipe transform. Tipe konvergen disebut juga tipe tumbukan yang ditandai dengan lempeng yang saling mendekat sehingga dapat membentuk pegunungan. Sedangkan untuk tipe divergen disebut juga tipe pemisahan dengan ciri lempeng yang saling menjauh sehingga dapat membentuk kerak yang baru. Dan untuk transform disebut juga dengan lempeng yang berpapasan. Artinya, lempengnya saling bergeser secara horizontal yang dapat menyebabkan gempa bumi. Nah, akibat dari pergerakan lempeng tersebut, maka terdapat beberapa fenomena-fenomena alam yang terjadi di bumi. Salah satunya ada gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi. Gempa bumi disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik dan juga disebabkan oleh aktivitas gunung berapi atau runtuhan batuan. Nah, jenis-jenis gempa di antaranya ada gempa tektonik,
gempa vulkanik, gempa runtuhan, dan juga ada gempa tumbukan. Perbedaannya, kalau gempa tektonik disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik bumi, sedangkan kalau gempa vulkanik disebabkan oleh aktivitas gunung api atau pergerakan magma dari bagian mantel bumi yang menuju ke bagian luar. Dengan kata lain, gempa vulkanik disebabkan oleh adanya gunung meletus. Selanjutnya, ada gempa runtuhan yang bisa disebabkan oleh runtuhnya gua, tanah, atau tambang. Biasanya gempa runtuhan terjadi pada saat ada tanah yang longsor. Dan satu lagi ada gempa tumbukan yang disebabkan oleh tumbukan benda luar angkasa, misalnya meteor atau bisa juga karena ledakan besar seperti uji coba nuklir. Beberapa dampak dari gempa bumi diantaranya bisa menyebabkan kerusakan bangunan dan infrastruktur, terjadi longsor dan rekahan tanah, terjadi tsunami jika pusat gempanya berada di dasar laut, dan pasti menyebabkan korban jiwa serta kerugian ekonomi. Kesimpulannya adalah bumi terdiri dari 4 lapisan utama, yaitu kerak bumi, mantel, inti luar, dan inti dalam. Setiap lapisan memiliki sifat dan fungsi yang berbeda-beda, dan juga dengan memahami lapisan-lapisan bumi, kita dapat mengetahui bagaimana struktur dalam planet kita bekerja dan pentingnya menjaga keseimbangan alam.